Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Jonda Putra, nomor induk mahasiswa 17230039, jurusan akuntansi. Baik, di video kali ini merupakan video dari tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda, SE MSI. Ini merupakan tugas ke-12 dengan tema Accounting Choice. Baik, di video kali ini saya akan membahas atau mengupas sebuah artikel dan saya akan mempresentasikannya di video kali ini. Saya mengambil judul artikel yaitu Regulatory Flexibility and Management Opportunities in the Choice of Alternative Accounting Standard and Illustration Based on Large Friends Group, atau fleksibilitas regulasi dan oportunisme manajemen dalam pemilihan standar akuntansi alternatif ilustrasi berdasarkan grup Prancis besar. Artikel ini merupakan penelitian dari Hervé Stolowi dan Yuang Ding. Beliau atau peneliti ini berasal dari Departemen Akuntansi dan Pengendalian Manajemen HEC School of Management JN Joseph Cedec di Prancis. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema, yaitu perubahan dalam konteks kelembagaan Prancis. Sebelum mulai menganalisis kumpulan standar akuntansi yang dipilih oleh perusahaan besar Prancis, penting untuk memahami perubahan dalam konteks kelembagaan selama 16 tahun terakhir. Pendanaan bisnis dan pasar modal di Prancis, jenis organisasi bisnis dan kepemilikan yang lazim berbeda secara internasional. Jasman tahun 1983 mengidentifikasi 3 jenis utama sistem keuangan di negara maju: sistem pasar modal, misalnya Inggris atau Amerika Serikat; sistem pemerintah berbasis kredit, misalkan Prancis atau Jepang; dan sistem kelembagaan keuangan berbasis kredit, misalnya Jerman. Secara tradisional, di Prancis pembiayaan bisnis adalah pelestarian komunitas tertutup dan sangat berorientasi nasional. Banyak ilustrasi dibiayai oleh pemerintah atau melalui hubungan yang baik dengan bank lokal. Pertama, usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Prancis, seringkali berkembang dari industri rumahan. Kemudian, kemandirian dan keamanan adalah dua kredo manajemen mereka, dan modal usaha mereka pada dasarnya berasal dari pendanaan keluarga dan investasi kembali keuntungan menurut Redis 1994. Kedua, perhatian terhadap basis pemegang saham yang stabil dan keamanan perusahaan selalu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah Prancis. Inilah sebabnya mengapa dibandingkan dengan Inggris atau Amerika Serikat, Prancis memiliki pasar keuangan yang kurang berkembang. Kesimpulannya, karena di Prancis tidak ada perbedaan antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Laporan keuangan perusahaan individu sebagian besar dipengaruhi oleh perpajakan. Sebaliknya, karena tidak ada faktor pajak dalam laporan keuangan konsolidasian, Badan Pengaturan Standar Prancis mengizinkan lebih banyak opsi penyajian dan penilaian untuk akun grup, dan grup Prancis berhak memiliki praktik alternatif untuk konsolidasi mereka. Akibatnya, selama periode survei seperti yang dijelaskan di atas, perusahaan Prancis dan masih berada pada situasi yang diterima oleh COB. Mereka dapat merujuk ke standar alternatif jika dalam melakukannya mereka menyatakan bahwa praktik ini sesuai dengan peraturan Prancis. Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk fokus pada pilihan yang dibuat oleh 100 perusahaan Prancis terbesar selama 16 tahun terakhir, dari tahun 1985 sampai 2000. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu semakin banyak perusahaan besar Prancis yang memiliki standar akuntansi alternatif selama 16 tahun terakhir. Oke, yang selanjutnya, kasus yang dibahas sesuai tema. Produk-produk akuntansi di suatu negara saat ini digunakan di berbagai negara lain menurut Nobes dan Parker 2002 halaman 73. Hal ini terjadi dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan internasional seperti yang tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan lintas batas, pentingnya merger dan akuisisi transnasional, dan kekuatan yang dimiliki oleh investor institusional.
Mengingat tekanan konstan untuk transparansi yang lebih dalam pengungkapan informasi oleh perusahaan terbuka, kita mungkin berharap untuk melihat harmonisasi akuntansi internasional lebih lanjut. Namun, setiap negara tidak memainkan peran yang sama dalam proses harmonisasi ini. Meskipun Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC), sekarang Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, telah melihat kepentingan tumbuh selama 20 tahun terakhir. Ini hanya memiliki sedikit efek langsung yang terlihat pada perusahaan di negara Anglo-Amerika, terutama karena perusahaan-perusahaan ini telah diminta untuk menggunakan aturan domestik menurut Nobel dan Parker 2002 halaman 85. Dalam konteks ini, akan logis untuk mengharapkan bahwa perusahaan Prancis besar mungkin semakin mengadopsi standar akuntansi internasional atau IASB, atau Amerika untuk bersaing dengan rekan-rekan Amerika atau Inggris mereka di pasar modal internasional. Kecenderungan ke arah standar akuntansi alternatif ini mencakup dua jenis harmonisasi. Yang pertama adalah harmonisasi paksa, perusahaan non-Amerika yang mengadopsi US GAAP sehingga dapat dikutip di pasar saham Amerika Serikat, atau di Uni Eropa yang memperlakukan IAS pada semua perusahaan Eropa yang terdaftar sejak tahun 2005. Yang kedua adalah harmonisasi sukarela. Perusahaan yang secara bebas memilih untuk mengacu pada standar akuntansi internasional atau Amerika, terlepas dari kewajiban regulasi apapun. Studi kami berfokus pada jenis harmonisasi kedua. Di Prancis, kepatuhan sukarela terhadap standar dari luar batas negara dimungkinkan oleh tidak hanya sebelum 1985. Kemudian, fleksibilitas berikutnya dari peraturan tentang konsolidasi. Contoh pertama, perusahaan Prancis yang mengadopsi praktik alternatif dapat ditelusuri kembali ke awal 1970-an. Saint-Gobain Pont a Mousson pertama kali menerbitkan laporan keuangan konsolidasian menurut prinsip akuntansi internasional pada saat itu pada dasarnya Amerika pada tahun 1971, mengikuti penggabungan antara Saint-Gobain dan Pont a Mousson menurut Gaines 1997. Laporan tahunan biasanya menyatakan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan seperangkat standar tertentu. Nah, studi kami melihat lebih dekat pada pilihan ini dalam praktek selain French GAAP. 3 set standar dirujuk ke IAS. Pertama, prinsip internasional dan US GAAP. Di sisi makalah ini, kami akan mengelompokkan set standar ini bersama-sama bahwa konsep standar alternatif, istilah yang sudah digunakan oleh Zambon dan Dick tahun 1998 atau 1999. Mengambil kelompok industri dan komersial Prancis yang besar sebagai contoh. Kami akan mencoba untuk memahami perubahan dalam standar akuntansi yang diadopsi selama 16 tahun terakhir, tahun 1985 sampai 2000. Selanjutnya itu objek penelitian atau sampel penelitian dari artikel ini. Artikel ini tertarik dengan perubahan dalam pilihan standar akuntansi yang digunakan oleh grup Prancis selama 16 tahun terakhir. Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini berkonsentrasi hanya pada laporan keuangan konsolidasi Amerika. Sampel kelompok besar Prancis yang digunakan dalam penelitian ini dan data terkait diperoleh dari survei yang dilakukan setiap tahun sejak 1986 oleh sekelompok firma akuntansi Prancis terkemuka. Survei ini menyangkut informasi keuangan yang diterbitkan dalam laporan keuangan oleh 100 kelompok industri dan komersial Prancis terbesar. Total dikurangi menjadi 75 kelompok untuk laporan tahunan 1999 dan 34 kelompok untuk laporan tahun 2000. Berikutnya yaitu teknik analisis data. Dalam praktiknya, terlepas dari aturan Prancis, 3 set standar alternatif digunakan: standar akuntansi internasional IAS, prinsip internasional, dan US GAAP. Persentase perusahaan yang mengacu pada standar alternatif yaitu non-Prancis naik di bagian pertama periode lalu turun. Selain itu, sementara jumlah perusahaan yang memilih US GAAP meningkat selama periode secara keseluruhan. Jumlah yang memilih IAS atau prinsip internasional telah menurun tajam sejak 1994 sampai 1995. Hasil penelitian. Hasil kami menunjukkan bahwa dalam gerakan sukarela menuju harmonisasi akuntansi internasional, pilihan yang dibuat oleh perusahaan Prancis jelas bervariasi sesuai dengan perkembangan peraturan akuntansi Prancis dan keseimbangan kekuatan yang berubah antara Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC dan SEC FASB. Hal ini menunjukkan tingkat oportunisme tertentu oleh manajemen yang dengan jelas terus mengawasi pertukaran biaya atau manfaat.
Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini mempelajari perubahan selama 16 tahun terakhir dalam pilihan untuk merujuk pada seperangkat standar akuntansi yang diberikan oleh perusahaan besar Prancis. Keyakinan ini adalah bahwa faktor utama yang mendorong perusahaan Prancis untuk memilih standar internasional atau Amerika adalah persyaratan pelaku pasar modal untuk pengungkapan akuntansi yang lebih transparan. Bahkan dalam studi mereka menentang keberadaan model akuntansi Anglo-Saxon menurut Alexander dan Archer 2000. Diakui bahwa salah satu karakteristik yang umum di Amerika Serikat dan Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya serta ke Belanda adalah perhatian yang diungkapkan untuk kualitas informasi akuntansi dari perspektif modal. Pelaku pasar menurut Asbach tahun 2001 juga menemukan dalam studinya bahwa perusahaan non-Amerika Serikat lebih cenderung mengungkapkan informasi keuangan IAS atau US GAAP ketika saham mereka diperdagangkan di lebih banyak pasar ekuitas. Dan artikel ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada tren yang jelas mencakup seluruh kelompok perusahaan yang memilih referensi alternatif selama periode observasi, jumlah perusahaan yang lebih memilih US GAAP telah meningkat sejak 1995, yang menegaskan perubahan keseimbangan kekuatan antara IASC dan SEC FASB. Analisis ini juga menunjukkan bahwa berkat fleksibilitas peraturan Prancis pada akuntansi terkonsolidasi, perusahaan Prancis memiliki opsi untuk memilih rangkaian standar akuntansi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan spesifik mereka setelah trade-off atau biaya manfaat. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mungkin sekian hasil presentasi saya kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.